Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik ya, kopi panas hitam. Kalau kalau ini kalau orang-orang naskital, kalau ini nggak panas hitam aja karena nggak leginya, nggak ada gulanya, kental karena gula pakai itu jadi kental ya. Kalau ini nas ginya nggak ada, nastal. Kopi hitam. Kita bahas soal ini ya, work from office atau work from home atau ya gitu ya, atau sekolah di rumah atau sekolah di kampus ya atau di sekolahan atau kerja lah ya, work from office. Ini sebetulnya saya in general ya, saya orang yang lebih suka work from home atau work from somewhere. Work online lah, work from online. Dari dulu saya memang sudah suka melakukan pekerjaan secara online. Jadi dari sejak kapan ya? Saya pokoknya sejak zaman web tahun 90-an, hampir semua materi kuliah saya online kan. Hampir semua tuh karena bukannya nggak mau ya, nggak sempat aja atau belum sempat saja. Belum sempat mengonlinekan seluruh materi. Jadi karena saya paham bahwa di Indonesia ini luas ya, sehingga kalau mengajar semuanya harus fisik susah ya. Kalau saya harus ngajar di banyak tempat, nggak bisa. Saya harus membuatnya menjadi online. Materi pelajaran saya, cerita-cerita saya jadi online. Dulu memang web masih terbatas, teknologinya terbatas, kecepatan internet terbatas, jangkauan internet terbatas di Indonesia gitu ya. Tapi gara-gara COVID ini, kita di Indonesia dipaksa ya semuanya, paksa loncat. Dan menurut saya ini salah satu ya, quote unquote berkah dari COVID adalah memaksa kita melakukan investasi yang besar-besaran di akses atau jaringan internet ya, yang mana itu bagus untuk Indonesia. Sebentar saya dekatkan lampunya biar lebih jelas ya. Oke, nah dengan adanya akses internet yang lebih hebat, maka work from home atau mengajar dari rumah juga lebih memungkinkan. Dulu di ITB itu kan ya, saya di ITB kan juga punya beberapa kampus ya, yang tidak hanya di Jalan Ganesha Bandung. Sebagai contoh, kami punya kampus di Jatinangor. Jadi kalau saya ngajar, ada waktu itu ya, udah lama nih, sebelum COVID ya, ada kuliah yang mahasiswanya campur, ada yang di Jatinangor dan ada yang di Ganesha. Nah, jadi yang saya lakukan, saya ngajar di Ganesha di satu ruangan. Nah, di ruangan situ ada mahasiswanya yang lokal juga ya, mungkin ada 5, 7, 10 gitu. Terus mungkin ada berapa belas, 20, 30, nggak tahu lah berapa ya, itu di Jatinangor. Jadi mereka melihat layar TV yang besar, ada speaker dan lain sebagainya, dan juga ada kameranya di sana juga. Saya di kampus juga begitu, di kampus ada kamera, kemudian kameranya itu melihat saya presentasi dan juga melihat layarnya gitu ya. Jadi layarnya, saya kalau nulis di layar atau ini di layar tuh dilihat oleh kamera gitu ya. Tentu saja materi presentasi kalau bentuknya PowerPoint atau PDF itu bisa dilihat juga di sana ya, mereka punya akses itu. Jadi dulu pun kami di kampus sudah melakukan jarak jauh ya, sudah. Hanya belum masif ya. Kalau sekarang kan masif, semuanya pas COVID kan semuanya online ya. Kalau sekarang nih, sekarang kita sudah, saya lupa ya berapa, 2,5 tahun ya. Dulu tuh awal-awalnya tuh pas Januari ya, 2020, itu mulailah kita semuanya online ya. Jadi sekarang 2022, bulan Mei. Jadi sudah lebih dari Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Udah 2 tahun 5 bulan ya kita online. Nah sekarang mungkin sudah menjadi endemi ya. Jadi COVID ini masih ada COVID, tetapi kita sudah sanggup menanganinya sehingga kuliah atau pekerjaan sekarang mulai dilakukan secara online. Nah, mulailah sekarang kembali lagi, maukah kita online atau offline? Offline ya. Saya perhatikan ya, kalau Anda disuruh pilih online atau offline itu biasanya jawabannya ada dua pihak. Yang online itu biasanya karena memiliki fasilitas di rumah yang cukup bagus ya,
ruangannya misalnya ada lah gitu ya, nggak harus ruang khusus tapi ada tempat kerja yang di rumah bisa, akses internet yang bagus, komputernya oke. Sehingga kalau nanti pun misalnya harus berbagi ruangan dengan ini anak-anak segala macam gitu masih memungkinkan gitu. Yang biasanya tidak suka work from home itu kalau misalnya kos-kosan ya. Malas sekali kos-kosan di situ terus gitu ya. Ya sekali dua kali nggak apa-apa, tapi begitu udah tiap hari harus di kos-kosan malas juga gitu ya. Yang tempatnya yang tidak memungkinkan, nah itu orang-orang lebih senang work from office. Work from office. Work from office juga menariknya itu kalau kita berdiskusi ya. Berdiskusi itu ternyata memang masih belum bisa mengalahkan offline ya. Kalau kita berdiskusi langsung ya. Terutama khusus hal-hal yang bisa hal-hal yang kecil ya, kecil yang ya mungkin membutuhkan apa ya, waktu yang lama. Misalnya gini, kalau di kantor kan misalnya ada makan siang gitu ya, lagi pada ketemu ngobrol-ngobrol, yang satu lagi suntuk cerita tentang masalah yang dihadapi ketika memecahkan masalah tertentu misalnya. Ini saya baca paper ini nggak ngerti ya atau apa gitu ya. Itu dilontarkan selintasan ya dan tidak membutuhkan jawaban sekarang juga gitu. Nanti mungkin 2-3 hari lalu teman bilang, yang waktu itu ya yang kamu bilang waktu itu tuh saya pernah baca paper lagi nih, saya nemu paper baru lagi nih kayak gini, atau saya menemukan solusi kayak gini, atau saya menemukan jawaban kayak gini ya. Itu bisa langsung 3 hari lagi, bukan langsung 3 hari lagi langsung ada jawaban gitu. Kalau kita online nggak bisa itu dapat ya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita online kan salah satu aja ngomongnya, jadi nggak bisa seorang berkeluh kesah, aduh saya baca paper ini nggak, ya itu nggak kejadian ya. Kita sudah mencoba ya tools untuk online bangsanya Slack lah atau apa Tweets atau apa semuanya udah nyobain macam-macam ya. Saya ya setidaknya saya itu masih belum serk dengan itu karena culture-nya nggak terjadi gitu. Kadang juga kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, misalnya memecahkan satu masalah tuh langsung ini. Misalnya contoh aja kalau saya nanya gini, Anda prefer work from office atau work from home? Nah itu kan saya harus nunggu jawaban ya, Anda harus nulisin segala macam. Kalau di kelas kan saya langsung bisa tanya, menurut Anda gimana? Angkat tangan yang ini, angkat tangan yang itu. Langsung jawabannya. Pak kan bisa pakai polling juga. Iya, tapi ininya itu nggak dapat ya, soul-nya nggak dapat ya. Kemudian juga menularkan culture juga nggak dapat. Misalnya kalau dalam work from office kan bisa kelihatan, oh ini si dia rajin terus ya, dia di ini ya produktif, dia rajin, dia baca buku atau apa ya, bisa kelihatan orang. Dan itu tidak terlihat kalau kita online. Online kan cuma kelihatan kepala gitu ya. Malas juga kalau kita nulisin sambil meeting ada kepala terus kita tulis membaca buku gitu atau kopi itu. Kalau nanti kan dia bilang, oh dia banyak minum kopi ya. Wah kok dia cerdas. Mungkin karena minum kopi. Gak ada hubungannya. Itu hoax itu ya. Nah jadi gitu. Saya senang work from home itu juga karena tidak menghabiskan waktu dalam perjalanan. Ya, kalau misalnya bayangin kalau saya harus ngajar jam 7 pagi. Ini saya udah pernah cerita juga ya. Jam 7 pagi kan berarti saya harus siap jam 6 ya dari rumah. Karena kalau nggak nanti macet ya di jalan. Berarti saya harus jam 6 udah harus berangkat. Artinya habis subuh nggak bisa tidur lagi tuh. Harus langsung subuh, sarapan, mandi, langsung berangkat. Supaya jam 7 atau sebelumnya udah sampai di kampus. Jadi saya orang yang punctual ya, on time gitu. Nggak suka telat, jadi ya begitu ya. Jadi susah bagi saya karena saya bisa menghabiskan waktu 1 jam di perjalanan ya. Meskipun Bandung nggak terlalu padat sepadat Jakarta, tapi tetap rame ya. Kadang pada jam tertentu, pas jam orang mau kerja rame itu karena ada orang mau kerja nganterin anak sekolah dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dengan work from home tuh kayak gini nih, kayak barusan nih saya buat ini langsung pagi sarapan mandi langsung online di sini ya. Ini jadi tapi saya selalu ininya sama, ini kan saya udah siap juga. Jadi ini sama sih workflow-nya sama, hanya tidak ada travelingnya, tidak ada commutingnya. Berjalan. Nah itu yang kalau orang dari rumah ke kantor itu kan ya suntuk ya, bisa ambil 1 jam, 1,5 jam tuh sampai di kantor udah capek, kesel, kucel, udahlah ya, udah sampah serampah. Kecuali ada juga orang-orang yang enjoying ya jalan perjalanan nih, karena mungkin di tempat kos-kosannya ya gitu-gitu aja. Nah dalam perjalanan dia bisa menikmati perjalanan ke tempat kerjanya gitu. Umumnya sih tidak. Balik lagi ya.
Oh iya, karena kalau saya dalam hal mengajar sebetulnya saya lebih senang mengajar offline deh. Kalau mengajar gini kayak sekarang gini kan Anda hanya lihat kepala saya aja. Bosen. Saya tuh kayak stand up comedian gitu ya. Jadi yang saya mendapat apa ya, I live ya, maksudnya gini, saya mau ini bahasa Inggris, saya mau nggak mau bahasa Inggris, saya mau bahasa Indonesia. Jadi saya tuh hidup atau ini tuh berdasarkan mendapat masukan atau feedback atau apa ya, saya melihat audiensnya gitu ya. Jadi kalau audiensnya ketawa, seneng, keplok, nangis, sedih, tidur, terkapar, pingsan, nah itu saya bisa ngelihat deh. Oh, saya cerita gini tuh mahasiswanya semuanya tertidur ya. Berarti yang saya katakan tidak menarik, harus switch gear, berubah jadi apa? Oh, yang kayak gini pada ketawa semua ya, happy semua. Oh ya, berarti saya akan teruskan dengan cara seperti ini gitu ya. Ya itu yang susah, itu saya tidak menemukan. Kalau online tuh saya paling keselnya tuh hanya kelihatan apa, nama-nama mahasiswa ya, nggak ada apa ya, nggak ada actionnya gitu ya. Jadi saya lebih senang kalau mahasiswa itu kameranya nyala segala macam, karena saya dapat feedback ya dari mahasiswanya kalau ngajar. Jadi saya kalau dari itunya saya nggak suka ngajar ini. Itu kayak bayangkan kalau Anda nonton stand up comedian cuma suruh buat stand up comedian cuma kepala gini aja online. Pasti ini nggak lucu gitu ya, nggak lucu. Karena kalau ada sesuatu yang lucu kan kalau di kelas kan bisa ketawa ya mahasiswa ya. Wah, saya makin semangat lagi tuh. Kalau gini kan saya nggak tahu Anda meringis atau saya ketawa sendiri tuh, wah ini Pak Budi gila gitu ya. Anda senang, saya enggak. Itulah sebabnya untuk hal seperti itu saya lebih senang work from office ya, offline gitu. Tapi gitulah ya. Jadi gimana dong membalansnya? Ya mungkin hibrid ya, mungkin sekali-sekali offline, sekali-sekali online. Tapi itulah, banyak orang-orang juga bilang, Pak gimana kalau hibrid Pak, kantor ada, tapi tidak diwajibkan. Dalam artian kalau lagi suntuk ke kantor, kalau lagi malas kantor, masih pengen di rumah ya selama efektif aja ya. Nah, tools-tools yang membuat kita efektif offline ini belum ada ya, atau bagi saya belum cukup. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang metaverse, kemungkinan itu membuat kita inspired ya, to get us inspired to do the work of online ya, online. Itu yang salah satu yang mungkin diharapkan dengan menggunakan metaverse. Bahwa bentuknya mungkin nggak pakai head mounted display yang sekarang gitu ya. Mungkin bentuknya kayak kacamata ini kan, kalau pakai kacamata gini kan saya enak aja, kacamata online. Nah, langsung kita bilang saya bisa ngelihat sana ngobrol kalau macam kamu ngapain di kelas ya? Saya lihat di kelas-kelas mahasiswanya gitu. Bagi saya tuh sesuatu hal yang menarik ya. Kalau saya bisa melihat mahasiswa saya lagi pada belajar lagi semuanya. Tapi mahasiswanya jangan yang aneh-aneh ya kan, kalau orang-orang diceritakan bahwa ini wajahnya berubah berganti gitu ya. Tapi nggak tahu ya, maybe mungkin ya itu membuat mahasiswa terinspired ya. Maybe that is exactly what make them inspired gitu. Nah kalau gitu ya mahasiswa terinspirasi seperti itu ya gurunya yang harus berubah, sayanya yang harus berubah. Nanti saya buatkan contoh video ya yang mana mungkin perubahan dengan menggunakan avatar itu membuat orang menjadi lebih terinspirasi atau tidak. Kita bisa lihat deh. Oh kayaknya bagus ya saya buat video itu ya. Coba nanti saya lihatkan bagaimana pendapat Anda. Tapi balik lagi ya, dengan cerita panjang lebar ini sebetulnya ini masih kita bicarakan antara work from office atau work from home. Anda pilih mana? Sekarang ini transisi di tempat kami, ada sebagian yang work from office, ada yang sebagian besar work from home. Tapi kayaknya kita harus mikirkan lagi. Nah, mungkin co-working space ya menjadi satu alternatif lagi, balik lagi bahwa dia menyediakan office yang temporary, karena perusahaan juga malas ya kalau ada alasan lagi ya, misalnya kalau kita punya office nggak dipakai juga sangat waste of resources ya, menghabiskan uang, menghabiskan orang yang jaganya segala macam, harus bersihin segala malam. Tapi kalau dibuat kantor yang datang cuma satu orang, nggak menarik ya, cost-nya tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa shared office ya, berbagi office seperti co-working space, menarik juga ya co-working space, yang mana itu nanti tempat-tempatnya itu bisa di set up ya, misalnya untuk antara 2, 3 sampai 10 orang gitu ya. Ya maksimum 10 orang lah ya. Kalau 10 orang kan udah mulai rusuh juga ya. Mungkin 5 orang gitu ya. 5 orang dalam satu ruangan itu mungkin maksimum ya.
masih efektif kali ya. Ya kita lihatlah ya. Ini namanya juga kita proses belajar semuanya ya. Coworking space ya. Menurut saya mungkin akan hidup lagi. Kita lihatlah ya. Apakah coworking space bisa ini. Untuk yang itu ya, untuk pekerja-pekerja yang sifatnya bisa pakai notebook aja gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya harus jangka panjang ya, yang harus naruh mesin segala macam ya, mungkin butuh office juga ya. Mungkin juga ada yang sifat office-nya juga coworking space yang nyewanya bukan jam-jaman ya, tapi seminggu nyewa kantor karena seminggu ini kita lagi ada kerjaan yang harus butuh gitu-gitu. Mungkin itu juga ya. Silahkan kalau Anda yang mau berbisnis coworking space, kayaknya sekarang sudah mulai masuk akal lagi untuk melakukannya. Saya harus ngabisin kopi saya dulu ini. Bagaimana opini Anda tentang work from home atau work from office? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bis kopinya. Buat lagi.